Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi dengan saya Ani. Di video kali ini saya akan membahas apa yang dimaksud dengan konten berulang YouTube. Nah, di sini saya dapat pertanyaan dari teman online yang bertanya lewat kolom komentar. Saya bacakan komentarnya ya. Dari Bunda Ria. Bagaimana kalau videonya mirip dengan orang lain, tapi video original bikin sendiri? Bisa nggak, Kak? Karena aku lihat banyak yang mirip sama channel orang lain. Sepertinya masih banyak teman-teman pemula yang belum paham apa yang dimaksud dengan konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Nah, gara-gara teman-teman nggak paham apa yang dimaksud dengan konten berulang, terus teman-teman lihat tutorial di YouTube, konten seperti ini nggak bisa dimonetisasi, konten seperti itu nggak bisa dimonetisasi. Nah, karena terlalu banyak mikir ini dan itu, lama-lama teman-teman malah nggak jadi buat konten, dan udah keburu insecure duluan. Nah, di situs resminya Google atau YouTube sudah menjelaskan, yang dimaksud dengan konten berulang adalah channel yang kontennya sangat mirip sehingga penonton mungkin kesulitan membedakan video yang ada di channel tersebut. Jadi kesimpulannya, kalau videonya hanya sama topik pembahasannya atau temanya saja dan video tersebut direkam sendiri dan bahasa penyampaiannya juga berbeda, nah itu nggak masalah ya, dan nggak akan terkena konten berulang. Saya ambil contoh ya, misalkan channel tentang tutorial. Channel A membahas tentang tutorial cara menjadi YouTuber. Terus channel B besok yang membahas hal yang sama, cara menjadi YouTuber. Nah, walaupun topiknya sama atau tema pembahasannya sama, tapi kan dari kedua channel tersebut pastinya cara penyampaiannya berbeda, visualnya berbeda, isi videonya pasti berbeda kan. Nah, di sini nggak bisa disebut konten berulang ya. Nah, contoh lain nih, misalkan channel tentang memasak. Channel A membagikan resep cara membuat brownies, dan channel B juga membagikan video yang sama, cara membuat brownies. Pasti di antara dua channel tersebut pasti ada pembedanya, seperti cara penyampaiannya, cara membuat browniesnya pasti berbeda, dan alat-alat yang digunakan pasti berbeda, visualnya pasti akan berbeda, lalu hasil olahan browniesnya juga akan berbeda kan, walaupun kedua channel tersebut menggunakan resep yang sama persis. Nah, ini nggak bisa disebut konten berulang ya, karena penonton bisa membedakan antara video di channel A dan video di channel B, walaupun topik pembahasannya sama ya. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham kan? Selanjutnya, konten seperti apa sih yang layak monetisasi atau tidak termasuk konten berulang? Yang pertama, intro dan outro yang sama untuk semua video, tetapi sebagian besar konten di sepanjang durasi video berbeda. Nah, jadi di sini kalau video teman-teman intro atau outro-nya sama di seluruh channel teman-teman itu nggak masalah ya, asalkan isi dari video dan di sepanjang durasinya video tersebut berbeda dengan video yang lain ya. Jadi walaupun intro dan outro-nya sama, tetap bisa dimonetisasi ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua, konten yang mirip tetapi setiap video secara khusus membahas karakteristik subjek yang Anda tampilkan. Contohnya seperti teman-teman lagi nonton konsernya BTS, terus teman-teman rekam nih pakai kamera handphone teman-teman, terus langsung kalian upload ke channel YouTube. Nah, di situ akan terkena konten berulang karena kemungkinan nggak cuma kalian yang ngerekam video yang sama di konser tersebut ya, karena di sana kan ada ribuan orang, pastinya kan ada nih salah satu orang upload video yang sama. Video tersebut harus kalian tambahin narasi atau komentar untuk menjelaskan konser tersebut. Misalkan nih konsernya lokasinya di mana, terus tanggal berapa konsernya. Pokoknya teman-teman menjelaskan
situasi atau kondisi yang terjadi di konser tersebut. Nah, itu nggak akan terkena konten berulang ya, karena penonton bisa membedakan video dari channel A dan video dari channel B. Walaupun video yang direkam sama, tapi setidaknya kan ada penjelasan dari narasi yang kalian sampaikan. Nah, di sini kemungkinan video teman-teman nggak akan terkena konten berulang ya. Selanjutnya, klip singkat yang menampilkan beberapa objek yang mirip yang diedit menjadi satu dan disertai penjelasan tentang keterkaitannya. Nah, contohnya seperti channel Calon Sarjana. Nah, di channel tersebut kan hanya menampilkan potongan klip-klip, lalu ditambahin narasi untuk menjelaskan klip tersebut. Nah, jadi di situ nggak bisa disebut konten berulang karena sudah diedit dan ditambah narasi untuk menjelaskan potongan klip-klip tersebut ya. Nah, jika teman-teman ingin membuat konten seperti ini, sebaiknya pelajari dulu cara membuat kontennya ya. Selanjutnya, contoh konten yang dianggap tidak layak monetisasi. Yang pertama, konten yang secara eksklusif menampilkan pembacaan materi lain yang bukan karya Anda sendiri, seperti teks dari situs atau feed berita. Contohnya misalkan teman-teman buat konten tentang berita atau membahas isu yang sedang viral saat ini, tapi materi dan teksnya atau kata-katanya kalian ngambil dari situs berita yang ada di Google. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman, sama aja plagiat ya, karena itu bukan karya kalian sendiri. Nah, pastinya konten seperti ini akan ditolak monetisasi ya. Selanjutnya, lagu yang dimodifikasi sehingga nada atau temponya berubah, tetapi tetap identik dengan lagu aslinya. Nah, buat teman-teman yang suka buat cover musik, walaupun sudah dimodifikasi tempo lagunya, nadanya sudah dimodifikasi juga, tapi keseluruhan lagu masih identik dengan lagu aslinya ya teman-teman. Nah, itu akan tetap terkena konten berulang. Selanjutnya, yang ketiga, konten berulang yang mirip atau tidak berfaedah dengan nilai edukasi, kualitas komentar atau narasi yang rendah. Nah, contohnya seperti konser musik tadi ya teman-teman. Nah, video tersebut nggak ditambahin narasi atau komentar membahas tentang isi videonya ya. Selanjutnya, konten yang dibuat berdasarkan template diproduksi massal atau dihasilkan secara terprogram. Misalkan kalian ambil video dari TikTok yang sedang viral saat ini, terus kalian masukkan ke channel kalian. Nah, itu nggak bisa ya teman-teman, karena kan di video TikTok itu ada template, ada tulisan TikToknya ya. Jadi kalian nggak bisa pakai sembarangan tuh, dan akan terkena konten berulang. Selanjutnya, slideshow gambar atau text scroll dengan sedikit atau tanpa nilai edukasi, komentar atau narasi. Nah, ini seperti klip tadi ya teman-teman. Jadi teman-teman buat klip yang dipotong-potong, terus teman-teman nggak nambahin narasi atau komentar untuk menjelaskan isi videonya ya. Nah, konten tersebut akan terkena konten berulang. Jadi kebijakan di atas tadi, jika sebagian video dari channel kalian melanggar panduan YouTube, maka seluruh konten atau video kalian akan ditolak monetisasi. Jadi YouTube akan meninjau channel kalian saat pengajuan monetisasi. Nah, jadi hal apa sih yang akan diperiksa YouTube saat meninjau channel kalian? Yang pertama, tema utama. Yang kedua, video yang paling sering ditonton. Yang ketiga, video terbaru. Yang keempat, proporsi waktu tonton terbesar. Yang kelima, metadata seperti judul, thumbnail, dan deskripsi. Dan masih ada banyak hal lain yang akan diperiksa oleh YouTube untuk memastikan channel kalian mematuhi kebijakan YouTube. Sebaiknya sebelum mengajukan monetisasi, teman-teman harus cek ulang dulu nih konten-konten atau video-video teman-teman, apakah ada yang melanggar kebijakan YouTube atau tidak, dan ada yang terkena konten berulang atau tidak.
Jadi sebelum terlanjur dan terlalu jauh, sebaiknya teman-teman periksa dulu ya channel kalian masing-masing. Jadi saat pengajuan monetisasi nanti akan diterima monetisasinya, dan nggak akan ada lagi yang ditolak monetisasi gara-gara konten berulang. Nah, seperti itu aja penjelasan konten berulang dari saya. Jika masih ada yang belum paham terkait video tadi, atau mau ada yang ditanyakan seputar YouTube, bisa komentar di bawah ya, atau bisa DM ke Instagram saya. Oke teman-teman, seperti itu aja video kali ini. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next video. Assalamualaikum.